Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Anak-anak hebat, pernahkah kalian mendengar kata energi? Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kalian sumber-sumber energi yang ada di bumi? Banyak sekali sumber energi yang tersedia di alam. Ada sumber energi yang berasal dari hewan, tumbuhan, minyak bumi, gas alam, dan lain sebagainya. Salah satu sumber energi yang ada di alam adalah matahari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Aktivitas apa sajakah yang ada pada gambar tersebut? Silahkan kalian simak baik-baik ya gambarnya. Setelah mengamati gambar tersebut, mari kita eksplorasi dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang diceritakan gambar tersebut? Pada gambar tersebut ada seseorang yang sedang berolahraga di bawah sinar matahari pagi. Kemudian ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian, dan ada juga seorang bayi yang dijemur pagi-pagi. Kita juga melihat ada tumbuhan yang mengeluarkan oksigen sebagai hasil dari fotosintesis. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Kita melihat ada seorang ibu yang menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Berarti matahari berfungsi untuk mengeringkan pakaian. Kemudian ada anak yang sedang berolahraga di bawah sinar matahari pagi. Dan ada juga bayi yang sedang berjemur. Matahari berfungsi untuk pembentukan vitamin B dalam tubuh. Selain itu, tumbuhan juga melakukan kegiatan fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Pertanyaan yang ketiga, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Matahari bermanfaat untuk mengeringkan ikan bagi para nelayan yang membuat ikan asin. Matahari juga bermanfaat sebagai penerangan di bumi ini. Tanpa matahari, bumi ini akan mengalami kegelapan. Begitu besarnya peranan matahari dalam kehidupan manusia. Dengan adanya matahari, bumi terasa hangat. Anak-anak hebat, pernahkah kalian membandingkan perbedaan suhu udara antara siang dan malam? Manakah yang lebih terasa hangat, siang atau malam? Siang hari terasa lebih panas karena matahari menyinari bagian bumi yang kita diami saat ini. Matahari sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi. Manusia bisa mempertahankan suhu tubuhnya karena adanya bantuan panas matahari.
Hewan juga tidak kedinginan karena adanya matahari. Tumbuhan juga bisa melakukan fotosintesis atau membuat makanannya karena adanya bantuan sinar matahari. Mari kita buktikan pengaruh matahari dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian lihat pada gambar berikut. Gambar A, menjemur pakaian di terik panas matahari. Gambar B, menjemur pakaian pada malam hari. Manakah yang lebih cepat kering? Gambar A atau gambar B? Ya, benar sekali. Pakaian yang dijemur di siang hari saat matahari terik akan lebih cepat kering dibandingkan pakaian yang dijemur di malam hari. Matahari mempercepat penguapan air pada pakaian sehingga pakaian lebih cepat kering. Ayo kita membaca teks yang berjudul Kisah Ali si Biji Energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makanan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, Bu Guru mempunyai exercise untuk kalian. Exercise-nya adalah temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini, sertakan gambar agar lebih menarik. Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Sebagian sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Permintaan masyarakat akan jagung terus mengalami peningkatan, terutama pada saat malam tahun baru. Jika permintaan tersebut semakin hari semakin meningkat, maka lambat laun jagung akan mengalami kelangkaan. Petani bisa mengatasi kelangkaan tersebut dengan cara meningkatkan produksi jagung pada saat permintaan jagung mengalami peningkatan. Materi selanjutnya adalah sumber daya alam. Apakah kalian tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa sih sumber daya alam yang dapat diperbarui itu? Sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang dan dapat dilestarikan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena proses terbentuknya membutuhkan waktu jutaan tahun. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya adalah yang pertama,
tumbuhan. Yang kedua, hewan. Yang ketiga, air. Dan yang keempat, udara. Masih banyak contoh lain dari sumber daya alam yang dapat diperbarui ini yang tersedia di alam. Sumber daya alam ini ketersediaannya sangat melimpah. Namun, jika kita tidak melestarikannya, maka tidak menutup kemungkinan jika sumber daya alam tersebut akan mengalami kepunahan. Tumbuhan contohnya, jika kita melakukan penebangan hutan secara terus-menerus, kemudian terjadi pembakaran hutan untuk lahan perkebunan baru pada suatu masa tertentu, bisa jadi bumi ini tidak memiliki persediaan tumbuhan yang memadai. Kemudian, udara bersih yang saat ini kita hirup yang ketersediaannya melimpah bisa saja akan terganggu karena hutan merupakan paru-paru dunia sudah tidak ada. Oleh karena itu, kita wajib melakukan pelestarian terhadap sumber daya alam ini agar kebutuhan kita tetap terjamin dengan baik. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya adalah yang pertama, minyak bumi. Yang kedua, emas. Dan yang ketiga, besi. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini ketersediaannya di alam sangat terbatas. Lebih parahnya lagi, apabila ketersediaannya di alam ini habis, maka kita tidak bisa memproduksi ulang. Kita juga tidak bisa mengupayakan apapun untuk mengadakannya. Minyak bumi misalnya. Jika minyak yang ada dalam perut bumi sudah habis, kita tidak bisa melakukan apapun untuk mengadakannya lagi. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan sumber daya alam ini. Exercise yang kedua adalah berilah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, masing-masing 10 contoh. Tulis di buku tulis. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.